Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 11 MIA 3 akan membuat video tentang praktikum gelombang cahaya. Tujuannya yaitu untuk membuktikan hukum Snellius pemantulan, membuktikan hukum Snellius pembiasan, menyelidiki sifat pembiasan pada prisma dan membuktikan besar sudut pembias prisma dan besar sudut deviasi. Alat dan bahan yang digunakan adalah 1. Laptop atau PC, 2. Kuota internet. Langkahnya yang pertama, buka simulasi FET, ikuti langkah sesuai video panduan, lakukan percobaan hingga mendapatkan data, 4. Screenshot layar, dan yang terakhir masukkan data ke dalam tabel. Peristiwa pemantulan cahaya pertama kali diselidiki oleh seseorang profesor matematika Universitas Leiden, Belanda yang bernama Willebrord Snellius. Snellius menggunakan sumber cahaya serta alat cakra optik yang terdiri dari busur lingkaran yang berskala sudut dan cermin datar yang dapat diputar pada poros busur lingkaran tersebut. Skema eksperimen Snellius diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukannya, Snellius merumuskan hukum pemantulan cahaya yang berbunyi sebagai berikut. 1. Sinar datang garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. 2. Sudut datang sama dengan sudut pantul. 3. Sinar datang tegak lurus cermin akan dipantulkan kembali. Hukum pembiasan pertama kali dinyatakan oleh Willebrord Snellius, seorang ahli fisika berkebangsaan Belanda. Snellius melakukan eksperimen dengan melewatkan seberkas sinar pada balok kaca secara sederhana. Percobaan Snellius ditunjukkan seperti pada gambar di bawah ini. Dengan hasil percobaannya tersebut, Snellius mengemukakan hukum pembiasan yang berbunyi sebagai berikut. 1. Sinar datang, garis normal, dan sinar bias terletak pada satu bidang datar. 2. Perbandingan sinus sudut datang dengan sinus sudut bias pada dua medium yang berbeda merupakan bilangan tetap. Halo semua, nama saya Jeremy Raja, absen 18. Saya akan melakukan percobaan dengan PET simulation, yaitu pemantulan cahaya. Yang pertama yaitu medium udara, lalu percobaan yang pertama medium air. Kita nyalakan anglesnya supaya terdapat sudut dalam percobaan kita, dan nyalakan sumber cahaya. Air dengan indeks bias 1,33. Langsung saja sudut 15 derajat. Didapatkan sudut pantul yang sama, yaitu 15 derajat. Yang kedua, dengan medium kaca. Itu gelas 1,5 indeks biasnya dan sudutnya 30 derajat. Didapatkan sudut pantul yang sama, yaitu 30 derajat. Yang ketiga, ada minyak goreng. Yang kedua, kita ganti dengan minyak goreng. Di pilihan tidak terdapat minyak goreng. Kita bisa buat dengan rekayasa, dan kita buat manual 1,47. Indeks bias minyak goreng. Dengan sudut datang 45 derajat. Didapatkan sudut pantul yang sama, yaitu 45 derajat. Yang keempat, dengan air. Kita buat 1,33 indeks bias dan sudut datang 60 derajat. Didapatkan sudut pantul yang sama, yaitu 60 derajat. Yang kelima, ada kaca 1,5 indeks bias dengan sudut datang 75 derajat. Didapatkan sudut pantul yang sama, yaitu 75 derajat.
Sekian percobaan dari saya. Halo, nama saya Ivan Jose. Sekarang saya ingin melakukan simulasi VET fisika, yaitu pembiasan cahaya. Oke, percobaan pertama dari pembiasan cahaya yaitu medium kesatunya adalah air dengan indeks bias 1,3 dan medium keduanya yaitu gelas dengan indeks bias 1,5. Dan sudut datangnya kita arahkan ke 15 derajat. Maka sudut biasnya kita dapatkan 13,3. Percobaan kedua dari pembiasan cahaya yaitu medium kesatunya udara dengan indeks biasnya 1 dan medium keduanya air dengan indeks biasnya 1,3. Dan sudut datangnya kita arahkan ke 30 derajat. Maka sudut biasnya kita mendapatkan 22 derajat. Percobaan 3 dari pembiasan cahaya yaitu dengan medium kesatunya minyak goreng. Karena minyak goreng tidak ada di sini, maka kita gunakan indeks biasnya 1,47 dan medium keduanya air dengan indeks biasnya 1,3 dan sudut datangnya kita arahkan ke 45 derajat, maka kita akan dapatkan sudut biasnya 51,2 derajat. Percobaan keempat dari pembiasan cahaya dengan medium kesatunya air dengan indeks biasnya 1,3 dan medium keduanya kaca. Karena kaca tidak ada di list ini, maka kita gunakan indeks biasnya 1,54 dan sudut datangnya kita arahkan ke 60 derajat, maka kita akan dapatkan sudut biasnya 48,6 derajat. Lalu last but not least, percobaan kelima dari pembiasan cahaya yaitu dengan medium kesatunya udara, indeks biasnya 1 dan medium keduanya kaca dengan indeks biasnya 1,54 dan sudut datangnya kita arahkan ke 75 derajat, maka kita akan dapatkan sudut biasnya 38,9 derajat. Halo, saya Imad Akil Sabik. Saya akan memaparkan hasil praktikum pembiasan pada prisma. Untuk percobaan pembiasan pada prisma, kita menggunakan medium satunya yaitu udara, medium keduanya gelas, lalu kita nyalakan garis normal dan busur untuk mengukur derajatnya. Untuk sudut datang 1 sama dengan 45 derajat, di sini kita lihat sudut bias pertamanya yaitu 30 derajat, lalu sudut datang 2 30 derajat, sudut bias 2 55 derajat. Untuk sudut pembias dan sudut deviasi, kita akan menggunakan rumus. Rumus sudut pembias adalah sudut datang 2 ditambah sudut bias 1. Sedangkan rumus sudut deviasi yaitu sudut datang 1 tambah sudut bias 2 dikurang oleh sudut pembias. Maka kita temukan sudut pembiasnya 60 derajat dan sudut deviasinya 40 derajat. Untuk sudut datang 1 sama dengan 90 derajat, di sini kita memperoleh sudut bias 1 yaitu 40 derajat. Lalu sudut datang 2-nya 20 derajat, sudut bias 2 30 derajat. Untuk sudut pembiasnya sama yaitu 60 derajat dan sudut deviasinya 60 derajat juga. Untuk sudut datang 1 sama dengan 135 derajat, di sini kita memperoleh sudut bias 1-nya 30 derajat, sudut datang 2-nya 30 derajat, sudut bias 2-nya 55 derajat, sudut pembiasnya 60 derajat, dan sudut deviasinya 130 derajat. Yang terakhir, sudut datang 1 sama dengan 180 derajat. Di sini kita memperoleh sudut bias 1-nya 60 derajat, sudut datang 2-nya 60 derajat, sudut bias 2-nya 180 derajat, dan sudut pembiasnya sama dengan yang lain 60 derajat, dan terakhir sudut deviasinya 240 derajat. Berikut adalah tabel pengamatan kami. Sekian hasil praktikum dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.